Nah, pada malam hari ini, saudara-saudara, kita sekarang ada di pasal yang ke-6, oke, dari Korintus, surat Korintus yang pertama. Di dalam pasal 6 ini, saudara-saudara, ada 3 poin yang Paulus ingin sampaikan ya kepada jemaat Korintus, tentu juga kepada orang Kristen ya. Yang pertama itu tentang membahas orang Kristen ya, mencari law, mencari hukum ya, keadilan ya, di luar gereja, tapi bukan di dalam gereja. Yang kedua ini Paulus ingin orang Kristen tahu kebenaran yang mereka tidak tahu. Masanya itu Paulus mengatakan, apakah kamu tidak tahu? Nah, berarti banyak orang Kristen yang tidak tahu akan kebenaran ya. Kemudian yang ketiga, menasihati orang Kristen memuliakan Allah di dalam tubuh dan di dalam roh ya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan di pasal yang ke-6 ayat 1 mengatakan demikian ya. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih, nah ini ada masalah ya dalam jemaat dengan orang lain, berani mencari terjemahan TB itu keadilan ya. Kalau King James pakai law, ya mencari hukum ya pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus. Nah, di sini dia mengatakan ya kecenderungan orang mau mencari hukum, gitu lah, ke pengadilan dan sebagainya itu mencari di luar gereja. Nah, mungkin juga mereka berpikir ya bahwa jemaat atau saudara seiman juga manusia biasa ya yang bisa bersalah dan sebagainya. Jadi mereka cenderung tidak mencari orang-orang kudus, tapi mencari orang yang di luar gereja untuk mendapatkan hukum itu ya. Tapi nyatanya di luar justru tidak ada keadilan, saudara ya. Kalau kita baca di pengkhotbah kan bahwa di pengadilan atau di tempat hakim ya tidak ada keadilan. Justru mereka bisa memutarbalikkan fakta ya. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar karena pengadilan bisa dibeli dengan jabatan, bisa dibeli dengan uang. Ya manusia bisa berubah kan begitu. Yang adil adalah Yesus Kristus adalah hakim yang adil yang akan menghukum manusia, saudara. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi di ayat yang kedua, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa jemaat atau orang Korintus mereka banyak tidak tahu kebenaran. Maka Paulus ingin memberitahu kepada mereka mengatakan dengan kalimat. Nah, ini terjemahan TB ini agak sedikit ya ada pakai atau tidak tahukah. Tapi yang terjemahan yang bagus itu apakah kamu tidak tahu? Nah, ini terjemahan yang lebih bagus ya. Nah, apakah kamu tidak tahu? Nah, apa yang mereka ya Paulus mau sampaikan bahwa orang-orang kudus. Nah, tadi kan dia nggak mau cari orang-orang kudus yang ada di gereja ya. Oke. Nah, orang-orang kudus akan menghakimi dunia ini. Ya. Dan jika penghakiman dunia ini berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Nah, kemudian dia ulangi lagi kalimatnya mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apabila perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari, nah seharusnya perkara yang biasa udahlah kita urus dalam gereja lah sehari. Tapi ada masalah-masalah yang serius ya, yang menyangkut mengenai masalah kalau di Indonesia kan ada itu masalah uh, perdata. Kalau perdata itu masalah-masalah misalnya saya pinjam uang, saya nggak kembalikan uang, Anda bisa sue saya menipu Anda dan sebagainya, Anda bisa sue saya. Ini adalah perdata ya, masalah ya oke lah apa mengenai masalah bisnis uang sebagainya, bisa juga masalah pencemaran nama baik dan sebagainya. Tapi ada lagi yang perkara masalah kriminal, pembunuhan dan sebagainya, perampokan dan sebagainya ya, perzinahan apa pemerkosaan dan sebagainya. Nah, ini kan masalah kriminal ya. Nah, jika ada sesuatu yang terjadi dalam gereja, nah kecenderungannya orang Kristen
bisa bawa masalah ini kepada hukum, jadi ke pengadilan begitu ya. Nah, Paulus di sini kan jelas mengatakan bahwa justru kita orang-orang yang disebut orang-orang kudus ya, yang akan menghakimi dunia ini dan juga menghakimi para malaikat. Nah, apakah maksud Paulus ini di zaman gereja sekarang ini kita menjadi orang yang akan menghakimi? Nampaknya tidak, saudara ya. Tapi justru nanti ya, di dalam kerajaan Kristus, ya, di mana orang-orang yang telah ditebus, yang telah akan bersama dengan Kristus memerintah, yang mereka tentu akan diberi job, istilahnya job, untuk menghakimi dunia dan juga menghakimi akan malaikat-malaikat. Ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi, ya di ayat yang keempat, sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus perkara-perkara biasa, kamu menyerahkan urusan itu kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Ya, jadi perkara yang mungkin simpel-simpel aja mengenai masalah-masalah yang sangat ya sehari-hari gitu ya. Nah, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudaramu? Jadi seolah-olah kok nggak ada orang yang bisa ya mengatasi ya permasalahan di dalam gereja ya. Nah, Paulus ingin mempermalukan mereka. Kemudian, nah, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain? Justru pada orang-orang yang tidak percaya. Nah, jadi akhirnya mereka ya udahlah perkara kita urus di luar aja dalam gereja. Itu realita ya. Apa yang terjadi dalam gereja lebih banyak diurus di luar gereja yang begitu. Ayat 7. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Nah, ini masalah ya personal mungkin ya. Ya nggak mau rugi lah. Kita mau supaya ya bisa mencari hukum atau keadilan dan sebagainya. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan. Nah, justru orang sendiri yang mencari hukum, justru mereka yang melakukan ketidakadilan ya. Jadi ini agak sedikit munafik kelihatannya saudara di dalam gereja Tuhan ya. Karena begini, gereja Korintus kan banyak problem masalah ya. Makanya ini salah satu gereja di antara gereja-gereja Tuhan yang banyak masalah problema di dalam gereja ini. Oke. Nah, Paulus ingatkan kembali kata yang sama lagi mengatakan, apakah kamu tidak tahu? Kan begitu. Nah, TB terjemah atau tidak tahukah kamu ya? Harusnya apakah kamu tidak tahu bahwa orang-orang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Kan? Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, pemburit dan seterusnya ya, tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Nah, saudara ini banyak interpretasi di kalangan orang Kristen ya. Ada yang menerjemahkan, nah ini masalah hidup orang Kristen itu, ya mereka bisa hilang keselamatan. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Nah, kalau istilahnya tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga, kalau terjemahannya King James will not inherit ya. Betul nggak di ayat yang ke-9 itu? Coba diperhatikan kalimatnya ya. 9 ya. Oke. Okay. No, we not that the unrighteousness, okay, shall not inherit. Nah, kata inherit itu kan terjemahan Indonesia seharusnya warisan ya. Kan kalau kita terjemahan secara literally ya, ya kan tidak akan kalau di sini di TB-nya tidak dapat bagian. Terjemahannya bagus itu inherit itu mendapat warisan. Begitu. Nah, kalau di perjanjian lama, saudara-saudara, ada suku-suku yang tidak mendapat warisan. Nah, contohnya itu Lewi, dia adalah menjadi priest, imam. Mereka tidak ada warisan tanah, tapi mereka mendapat jabatan. Kemudian akhirnya ada satu lagi siapa itu suku satu itu tidak mendapat itu namanya hilang di Wahyu pasal yang ke-13 kali ya. Dia tidak catat namanya gitu ya, hilang warisannya gitu ya. Nah, berarti bukan berarti dia tidak masuk surga.
Dia masuk surga, tapi dia tidak mendapat warisan. Nah, kemudian Paulus dengan argumen mengatakan, jangan sesat gitu loh. Dan sesat itu apa nama itu? Not this, terjemahan King James itu pakai bahasa apa yang kita lihat? Be not deceived. Oke, be not deceived ya. Kamu jangan sesat ya. Oke. Kenapa? Orang cabul, penyembah berhala, oke, berzina, banci, dan pemberita homoseksual lah, ya. Sodomite sebenarnya pemberitaan itu ya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat juga bagian dalam kerajaan Allah. Waduh, ini kok masih orang yang begitu kok masih bisa masuk surga hanya tidak mendapat warisan ya? Apakah benar? Nah, kalau kita baca sampai di sini, tentu kita akan sulit menerima ini kok orang bisa masuk surga, orang model begitu. Nah, kita harus lihat di dalam ayat yang ke-11, saudara ya, mengatakan demikian. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Perhatikan, dahulu. Ya mereka pernah terlibat mungkin ya. Salah satu di antara satu lah mereka yang pernah. Seperti yang contoh yang kemarin kita bahas itu yang ada di pasal 5 kan begitu, fornication, perzinahan itu ya, di mana anak mengambil istri ayahnya kan begitu. Akhirnya Paulus menyerahkan tubuhnya atas nama Yesus, menyerahkan tubuhnya kepada iblis, tapi rohnya diselamatkan kan gitu. Ada orangnya itu selamat loh ya, hanya dia tidak mendapat waris, inherit the kingdom of God begitu ya saudara ya. Oke, memang saya mengerti di sebagian orang Kristen itu nggak percaya bahwa orang ini kok bisa masuk surga. Justru orang yang begini nggak mungkin masuk surga ya. Oke, nah, tapi kita mengatakan di sini bahwa mereka tidak mendapat warisan di dalam kerajaan surga. Oke, nah kemudian kita lihat di dalam ayat 11 ini menjelaskan kepada mereka yang dulu mereka pernah hidup demikian, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi, saudara-saudara? Setelah kita percaya kepada Yesus, coba kita lihat ada beberapa hal yang terjadi. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Nah, kata sucikan ini terjemahan lay, apa TB ya. Seharusnya wash, dibersihkan. Coba lihat di ayat yang ke-11. Ya, nah, di sini King James pakai wash. Kemudian yang kedua, ya sanctify. Oke, ya sanctify ya. Sanctify itu dikuduskan ya, oke. Kemudian terjemah Indonesia disucikan. Kemudian ada lagi di justify juga dikuduskan. Nah, terjemahan lain ini agak sedikit kurang kurang tepat ya. Harusnya kalau yang bagus itu dibersihkan, dikuduskan dan dibenarkan. Nah, itu yang benar. Ya. Saudara yang pakai PB itu tolong dicatat ya, dibuat apa catatan di situ bahwa orang percaya ya dibenarkan kan gitu. Dibenarkan karena iman kepada Yesus Kristus. Sanctification itu adalah selalu terjadi dalam kehidupan kita setelah kita percaya itu sanctified ya, disucikan, dikuduskan, apa karakter kita, sifat kita dan sebagainya dibersihkan gitu ya, disucikan. Itu namanya sanctification, sanctified. Oke. Nah, itu yang Paulus katakan ya. Dan dulu kan kamu kan sebagian begitu. Nah, sekarang kamu kan sudah mengalami apa? Dibersihkan, ya, di sanctify, dikuduskan dan sudah dibenarkan di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan Yesus gitu. Dan dalam roh Allah, ya benar kita setelah di apa nama itu di born again by the Holy Spirit ya. Oke, saudara, yang ini yang Paulus ingin tekankan kepada jemaat daripada Korintus yang mengalami masalah masalah kehidupan mereka sehari sebagai orang percaya begitu. Oke, nah kalau kita perhatikan saudara ya di dalam pasal ini, kemudian kita lihat lagi di dalam ayat yang berikutnya ya, kita lihat ini adalah pernyataan Paulus sangat jelas ya di dalam ayat 11 sampai 20 itu
dia mulai menasehati ya orang-orang Korintus, oke, nah, mengenai kehidupan sehari-hari, saudara. Dia mengatakan demikian. Segala sesuatu halal. Ini halal itu bahasa Arab ya. Lawful kalau ini pakai betul. Coba kita lihat. Nah, itu lawful unto me. Halal. Oke. Ya, segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun juga. Nah, Paulus beragam begini, ya, ada yang ada di dunia ini, oh semuanya oke-oke, nggak apa-apa dan sebagainya. Ya, babi boleh dimakan nggak? Ya, boleh kan begitu. Ya, sebagainya dan sebagainya boleh. Tapi tidak semuanya itu ya berguna, bermanfaat bagi kita, kan begitu. Ya, kalau di sini mengatakan saya tidak mau membiarkan diriku diperhambakan ya oleh kuasa apapun juga. Ya, kita nggak mau, saudara-saudara ya. Nah, ini Paulus mengatakan kepada mereka. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat yang ke-13 ya, dia mengatakan makanan. Nah, ini kan hubungannya dengan makanan ya, adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tapi tubuh bukanlah untuk percabulan. Nah, dia kembali lagi. Tubuh kita ini bukan untuk hal-hal yang immoral ya, melainkan untuk Tuhan. Oke? Dan Tuhan untuk tubuh. Tubuh. Jadi tubuh kita seharusnya untuk Tuhan. Maksudnya apa? Supaya kita memuliakan Tuhan, kan begitu ya, di dalam tubuh kita. Ya, Tuhan harus dimuliakan. Oke. Kemudian ayat 14 mengatakan Allah ya yang membangkitkan Tuhan. Nah, kata Tuhan ini kan Tuhan Yesus ya, akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, oke. Nanti kalau tubuh kita mati, ya satu hari tubuh kita yang sudah menjadi tanah akan dibangkitkan mendapatkan tubuh yang mulia. Nah, kemudian Paulus lagi mengatakan lagi ada kalimat yang sama. Apakah kamu tidak tahu, katanya, bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Nah, nampaknya orang Korintus nggak ngerti kan kebenaran ini bahwa yuk tubuh Anda itu sudah diserahkan kepada Tuhan, sudah menjadi milik Tuhan ya. Bahasa saya kemarin kan kita milik Tuhan, ya, kita anggota Kristus, ya. Kalau sudah jadi anggota Kristus milik Tuhan, ya kita harus untuk Tuhan kan gitu, bukan untuk yang lain gitu. Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkan kepada percabulan? Sekali-kali tidak, ya bukan untuk hal-hal yang begitu. Nah, kemudian ada lagi kalimat yang sama, kata yang sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikat dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Nah, jadi kalau kita terlibat di dalam perjinahan dan sebagainya, itu kita sudah menjadi satu tubuh ya dengan yang lain. Itu satu gambaran dengan suami istri, oke? Okay? Laki dan perempuan yang menikah, ya dinikahkan oleh gembala di gereja, sebagainya, dan mereka bukan dua lagi, tapi satu. Nah, itu gambaran juga seperti gereja dengan Kristus. Gereja itu mempelai bagi Kristus. Kristus ada kepala gereja. Oke, dia terikat ya, dia nggak bisa dipisahkan. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat 7. Tapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia? Ya, kita sudah disatukan dengan Tuhan dalam dalam pengertian rohani ya. Jauhkanlah, ini dihimbau nasihat. Jauhkanlah, ya kan? Dirimu dari percabulan. Nah, ini ada selalu hubungannya dengan keinginan daging kita ya, ke manusia. Seperti yang saya katakan Pak, di tengah-tengah jemaat gereja itu banyak sekali terjadi ya, perjinahan, ya suka sama suka, sayang sama suka, karena sama-sama melayani Tuhan, pendeta tidur sama jemaatnya, itu bukan rahasia umum, saudara. Itu terjadi di dalam gereja kan begitu. Oke. Nah, kemudian Paulus mengatakan ingin menekan kali ayat yang ke-19. Apa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah apa? Bait Roh Kudus. Tadi dikatakan tubuhmu ini anggota Kristus kan gitu kan? Kemudian di sini mengatakan kamu sudah disatukan dalam Kristus. Kemudian di sini ayat 9 mengatakan kamu adalah bait Roh Kudus.
di mana Roh Kudus yang diam dalam tubuh kita ya. Ya, kita bukan milik kita lagi sendiri. Kita sebenarnya milik Tuhan kan, milik Kristus. Kenapa? Ayat 12 tutup mengatakan bahwa karena kita telah dibeli dengan suatu harga kalau terjemahan King James ya. Ya, ya kalau di sini di terjemah Indonesia harganya telah lunas dibayar. Nah, ini sudah interpretasi, bukan di translate ya firman Tuhannya. Kalau di translate itu kita dibayar dengan sebuah harga. Nah, harganya tentu dengan darah Yesus Kristus ya. Kita setelah dibayar dan kita dibebaskan. Karena itu muliakanlah Allah, ya muliakan Allah dengan tubuhmu. Nah, ini terjemahan lain lagi, terjemahan TB ini. Yang benar terjemahannya begini. Muliakanlah Allah di dalam tubuhmu dan di dalam rohmu. Coba betul nggak di King pakai itu? Nah, di ayat yang ke-20. Ayat ke-20 coba. Oke. Nah, di sini kata glorify God in your body. In your body ya. And in your spirit which are God. Karena miliknya Kristus. Nah, kalau terjemahan lain kalau kita banding-bandingkan ini pasti pemahamannya beda ya. Pasti pasti ada pemahaman beda. Kalau misalnya kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, berarti bisa pemahamnya kita menyembah Tuhan dengan tubuh kita. Kalau kita bandingkan dengan pernyataan Tuhan Yesus, penyembahan-penyembahan yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi konsep penyembahan badani dengan tubuh di PL itu adalah menurut hukum Taurat. Ya mereka harus menyembah, memuliakan Tuhan ya dengan tubuh mereka. Ya tubuhnya harus dibersihkan sebelum masuk ke dalam penyembahan dan sebagainya dengan cara-cara jasmania kan ritualnya kan. Nah kalau di sini kan Pak Paulus ingin mengatakan bahwa kita ini kan telah dibayar lunas, dibayar dengan sebuah harga melalui darah Yesus Kristus, the precious blood of Christ ya, kita telah dibayar, kita telah ditebus, kita miliknya Tuhan, kita di mana Roh Kudus tinggal. Karena itu muliakanlah Allah dalam tubuhmu, dengan kata lain itu di dalam tubuhmu dan dalam rohmu, yaitu kita hidup suci, betul. Kita harus ada purity in our life, gitu kan? Kita harus kudus, ya, mempersembahkan tubuh kita ini sebagai persembahan yang kudus di Roma pasal 12. Nah, itu sebenarnya istilah ya memuliakan Allah di dalam tubuh dan our spirit ya. Nah, dan kita juga memuliakan Tuhan dalam spirit kita, spirit itu yang dia dengan roh kita, jiwa kita, kita menyembah Tuhan, bukan pakai tubuh lagi, bukan pakai tangan goyang-goyang. Oh, mari kita menyembah Tuhan sambil angkat tangan. Nah, ini penyembahan badani. Kita tidak lagi menyembah dengan badani. Oke. Nah, kemudian kita berdoa, ya kan? Sikap tubuh, tapi kita berdoa dengan roh kita ya. Koneksi, hubungan kepada dengan Allah, kan gitu. Nah, saudara-saudara, jadi Paulus ingin menekan kembali bahwa ada 7 kalimat yang Paulus ucapkan berulang-ulang membuktikan kepada kita bahwa gereja Korintus banyak yang tidak tahu kebenaran. Mungkin ada kemungkinan juga pada zaman sekarang banyak orang Kristen juga tidak tahu dasar-dasar kebenaran. Kan begitu. Nah, saya ulangi lagi ya. Kata istilahnya yang mengatakan, apakah kamu tidak tahu? Itu di ayat yang, mari kita lihat. Di ayat, ada beberapa ayat ya. Di sini ditulis ya. Kita lihat di ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi di ayat yang ke-15, ayat 9, oke ayat 9, ayat 9. Kemudian kita lihat lagi ada di ayat yang ke-15, kemudian ada lagi di ayat yang ke-16. Ya, ada ayat yang ke-16 ya, dan ke-19. Jadi saya lihat
perhatikan ini kalimat yang sama yang Paulus sebut ya. Apakah kamu tidak tahu itu ya? Itu ada 7 kali disebut oleh Paulus loh. Nah ini 7 kali itu tandanya apa? 7 kali ini ya kalau kita lihat bahwa 7 itu selalu identik dengan the perfect number, angka yang sempurna. Nah, buktikan kepada kita betapa banyak orang Kristen, ya terutama yang di Korintus ini tidak tahu kebenaran, kan begitu. Nah, jangan-jangan juga zaman sekarang banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, tapi mereka juga banyak tidak tahu dasar ya, kita dasar kebenaran dan iman kebenaran yang sejati. Itu sangat bahaya ya bagi bagi kita zaman sekarang ya. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini ya mari kita bersama-sama renungkan bagian 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 perikop ini ya supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang memiliki pengetahuan dasar iman yang benar supaya kita boleh hidup memuliakan Tuhan kita dengan cara yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.